Halo para pembaca buku CEO Experience. Saya Hasnul Suhaimi. Saya bekerja 33 tahun. Ya. Mulai dari titik terbawah sebagai seorang maintenance untuk alat-alat elektronika di Schlumberger. Saya dulu kuliah di Elektro ITB. Nah, setelah lulus saya kerja di Schlumberger tadi, punya julukan hebat sih, solderman, ya, tukang solder maksudnya. Setahun di situ saya bekerja, udah cukup banyak ilmu, udah cukup banyak finance-nya cukup bagus di situ. Gajinya $1.400 baru lulus. Kalau sekarang mungkin 20 juta kira-kira sekarang. Tapi kerjaan terlalu berat buat saya, akhirnya saya keluar. Saya pindah ke Indosat, mulai paling bawah juga sebagai petugas shift malam. Nah, setelah itu pelan-pelan saya naik jadi asisten manajer, jadi manajer, jadi satu level di bawah direksi sebagai GM. Nah, totalnya saya bekerja 16 tahun, diseling 2 tahun diantaranya untuk ambil kuliah MBA waktu itu. Nah, setelah 16 tahun merangkak dari titik terbawah solderman sama shift malam, maka tahun 98 saya ditunjuk, bukan melamar, ditunjuk sebagai direktur marketingnya Telkomsel. Karena Telkomsel waktu itu saya kerja di Indosat. Indosat punya anak perusahaan namanya Telkomsel waktu itu, dan 2 direksi dari Indosat. Pertama direktur marketing, 1 direktur keuangan. Saya ditunjuk sebagai direktur marketing di Telkomsel. Setelah 2 tahun direktur marketing Telkomsel, saya balik ke Indosat, disuruh membangun AM3 dari nol sebagai direktur utama pertama. Ya. 2 tahun saya bangun AM3 yang tadinya belum ada, pelan-pelan kita bangun dan cukup bagus karena mengarah ke anak muda saja. Saya akhir itu balik ke Indosat sebagai direktur marketing. 4 tahun di situ diangkat sebagai direktur utama, sebagai CEO tahun 2005. Setahun kemudian saya pindah ke Excel sebagai CEO. Jadi kalau lihat 33 tahun itu, saya bekerja 16 tahun merangkak, 17 tahun memimpin. Memimpinnya dalam 17 tahun itu, 11 tahun sebagai CEO, 6 tahun sebagai direktur. Itulah pengalaman hidup saya. Jadi pemimpin, ya kalau saya lihat mungkin CEO dulu aja ya. Selama 11 tahun sebagai CEO, suka dukanya banyak sih. Memang kalau dilihat sukanya mungkin lebih banyak dari dukanya. Karena dalam duka, kalau kita bisa masalah-masalah yang kita hadapi, kita bisa atasi, itu jadi suka lagi, kira-kira begitu. Contoh, saya waktu itu ingat benar, AM3 mau dibangun, saya ditunjuk sebagai CEO pertama kali. Kalau kita bangun perusahaan ini, AM3 uangnya nggak seberapa, orangnya cuma terbatas, cuma 12 orang waktu itu. Teknologinya nggak terlalu bagus, pasarnya udah saturated seolah-olah, dan di depannya tuh udah ada 3 jagoan, kita yang keempat, 3 jagoan di dunia seluler ini. Siapa aja? Nomor 1 Telkomsel, nomor 2 Satelindo, nomor 3 Excel. Nah, kita di belakang mau ngejar mereka. Waktu itu sebenarnya ada rasa pesimis bahwa kita akan sanggup create suatu perusahaan yang akan bisa bersaing dengan 3 besar itu. Nah, pro and kontra ini cukup lama sehingga kita harusnya bangun agak lebih awal, akhirnya tertunda. Baru tahun 2001 kita mulai jalan, 2002 jadi perusahaan. Teman-teman semuanya pada awalnya ngajak teman-teman yang cukup ahli dan siap untuk kerja di AM3 itu agak susah. Bangun jaringannya setengah mati. Begitu kita bangun jaringannya, uangnya nggak cukup. Berat sekali emang. Sebagai CEO pertama kali, kadang-kadang ada rasa, is it the right thing to do or not? Kalau kita pesimis waktu itu sebenarnya AM3 itu nggak ada sebetulnya. Tapi beruntung saya punya tim yang luar biasa, punya support dari pemegang saham yang hebat, sehingga walaupun dengan dana terbatas, SDM nggak cukup, teknologi seadanya, hadapi pasar setengah mati, dealernya ogah-ogahan lah bantu kita karena kecil, tapi pelan-pelan kita tetap tabah, kita tetap cari solusi, akhirnya ketemulah jalan. Jalan apa?
Waktu itu ada yang usul, gimana kalau kita research dulu pasar aja. Mudah-mudahan ketemu suatu segmen yang cocok buat kami. Kita research pasarnya, 13 kota kita research waktu 3 bulan, dibantu oleh perusahaan research tentunya. Ketemu ternyata. Pasar yang ada dikuasai oleh Big Three, Telkomsel, Satellindo sama XL itu belum mencakup pasar baru, yaitu pasar anak muda. Dan ada prospek ke depannya, ada 58% peluang pasar baru yang orang akan beli handphone baru dan beli SIM card baru, itulah anak muda. Maka itu waktu itu kita putuskan go for the youth. Ya, kita targetin hanya anak muda saja. Jadi dalam kesulitan tadi itu ternyata ketemulah solusi. Kalau kita go untuk anak muda saja, kalau kita berhasil di situ, kita mempunyai kekuatan brand yang cukup kuat dan bisa menyaingi yang 3 di depannya. Itulah sulitnya awalnya, tapi pelan-pelan kita tetap berusaha, ketemu juga jalannya. Dengan itulah IM3 tumbuh, dan sampai sekarang ini 80% dari pendapatan Indosat datang dari IM3. Ya, tadinya nggak ada apa-apanya dibanding yang salah satu anak perusahaannya Satellindo, tapi belakangan ini ternyata 80% dari market pendapatannya ini Indosat adalah IM3, dan market share-nya mereka sekitar 17-18% saat ini. Bicara tentang tantangan atau dukanya, saya udah alami di IM3 walaupun akhirnya cukup baik. Sukanya seperti apa? Waktu saya masuk ke XL, awalnya saya pikir juga XL itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang indah, walaupun ternyata tantangannya jauh lebih berat sih daripada IM3. Cuman saya merasa energinya tetap terjaga, nggak sempet down amat sih, karena dalam segala kesulitan tuh solidness atau kekompakan, mulai dari pemegang saham, komisaris, semua direksi, timnya, para VP-nya di ini XL, GM, manager, semuanya sampai ke level karyawan kontrak pun solid. Itu membuat saya merasa nyaman bekerja. Kalau suasananya sudah saling support seperti itu, trust dapat, kepercayaan dapat, solidnya dalam bekerja, support yang luar biasa dari karyawan, itu semuanya jadi seolah-olah mudah walaupun sulit sebetulnya. Ya, Ibu Bapak semuanya, gimana caranya perusahaan dengan modal Rp900 per menit, jualan Rp1.000 per menit, nggak laku, akhirnya modal 900 saya jual Rp100 per menit. Semua orang skeptis, tapi karyawannya Excel sama pengasam bilang go for it, walaupun rasanya nggak akan mungkin untung. Ya, saya janjikan waktu itu akan untung 10% lagi setelah 3 tahun. Ya, awalnya semua orang bilang impossible, tapi dengan solidnya tadi itu, saling percaya, akhirnya kita laksanakan. Setelah 3 tahun ternyata impian kita tadi terjadi. Ya. Tahun pertama pendapatan naik, tapi profitnya turun dari 10% menjadi 3%. Tahun kedua pendapatan naik lagi, kita rugi 15 miliar waktu itu. Tapi tahun ketiga, di tahun 2009, pendapatan naik lagi, udah lebih dari 2 kali lipat, dari 6 triliun menjadi 14 triliun. Profitnya naik 1,7 triliun atau 13%. Tahun keempat pendapatan naik jadi 3 kali lipat, jadi 17,6 triliun. Profitnya naik jadi 2,9 triliun atau 16%. Jadi modal 900, jual 1000, untungnya 10%. Modal 900, jual 100, untungnya 16%, tapi setelah 4 tahun. Nah, 4 tahun perjuangan tadi itu berat sih, tapi ternyata tetap nyaman, menyenangkan, karena semua orang suportif, semua orang percaya, dan semua orang bekerja sama untuk mencapai visi yang katakanlah boleh dianggap sebagai almost impossible. Apakah pernah saya mengalami stagnan? Kalau idealnya sih enggak sih, tapi kenyataannya ada. Ya. Saya pernah mengalami stagnan itu, terutama waktu di Telkomsel. Saya masuk Telkomsel tahun 98, ya, bulan Agustus. Masuk, pemegang saham bilang, kita sudah bangun jaringan 1000 BTS. Harusnya pelanggannya kalau 1000 BTS itu juta. Nah, Telkomsel sudah punya pelanggan waktu saya masuk itu baru pada level 370.000 pelanggan saja. Nah, masuk saya tanya, apakah produk kita ini laku apa enggak di pasar?
Nah, secara umum jawabannya laku. Terus kenapa kita nggak tumbuh? Tumbuh sih, pelanggannya nambah 17.500 setiap bulan, tapi keluar 5.000 setiap bulan. Jadi netnya 12.500 setiap bulan. 12.500 tiap bulan, 10 bulan 125.000. Nah, kalau mau mencapai 1 juta berarti harus cari berapa tahun tuh? 125.000 untuk mencapai 625. Itu butuh 5 tahun. Nah, kita perlu lakukan suatu terobosan supaya 5 tahun bisa menjadi 1 tahun atau 2 tahun. Nah, apa yang harus dilakukan? Awalnya saya nggak tahu mau ngapain. Setiap hari kita diskusi, nggak ketemu secara. Ya. Yang namanya kartu halo nggak tumbuh, kartu simpati tumbuh, tapi pendapatan nggak terlalu besar dari simpati, karena tumbuhnya kurang terlalu cepat. Saya tanya, sebetulnya semua operator nih tumbuh apa nggak sih? Jawabnya ya nggak terlalu. Kenapa? Karena krismon. Nah, ya udah. Tapi begini, dalam kondisi itu relatif pemegang saham tetap butuh, mau kita tumbuh, cari pelanggan sebanyak-banyaknya, tapi kendaraan pasar lah krismon. Kita mau terima aja nasib atau gimana gitu, karena tahun 98 ya krismon. Saya berpikiran kalau mau lakukan sesuatu yang lebih agresif, harus tahu dulu medannya seperti apa, harus tahu dulu pelanggannya seperti apa. Akhirnya saya pikir biar nyata, biar jelas, ya udah ke pasar aja deh, cek dengan market. Saya datang ke pasar, ya. Pertama di Roxy dulu. Saya datang dengan cara yang relatively simple aja, seperti pelanggan biasa, tanpa atribut, tanpa jas, tanpa teman-teman, sendiri aja dari Direktur Marketing Telkomsel datang ke pasar, kira-kira begitu. Terus saya tanya, Pak, saya mau ke kartu kartu prabayar. Oke, kamu buat apa? Oh, saya mau pakai buat nelpon sama SMS. Iya, di mana saja? Saya kadang-kadang mau dari Jakarta, mau ke Surabaya, mau ke pulang kampung ke Padang. Oh, kalau gitu kamu harus beli Mentari. Ah, Mentari, iya. Kenapa Mentari, Pak? Saya maunya simpati deh. Oh, jangan beli simpati. Kok jangan? Simpati dia bilang hanya bisa dipakai kalau beli Jakarta, hanya bisa dibalik Jabodetabek aja sampai Banten. Kamu jalan ke puncak, liwat sedikit Cianjur, habis itu mati. Kok lucu? Emang gitu. Emang ada agak beda Telkomsel sama yang lain. Kalau Mentari bisa seluruh Indonesia. Oke. Kalau Excel bisa Jawa Bali. Terus bawa saran kamah, ya tergantung. Kalau kamu cukup Jakarta aja, belilah simpati. Saya kaget, mana iya? Ya, saya walaupun direktur Telkomsel, saya pakainya kartu halo, jadi nggak tahu seperti apa simpati pada saat itu. Baru masuk sih, baru kira-kira 3 mingguan lah. Terus saya diskusi lagi dengan pemilik toko, Pak, kalau gitu caranya berarti yang bagus apa dong kalau gitu, Pak? Iya, jelas Mentari lah. Berapa lakunya Mentari itu, Pak? Laku 50 sehari. Banyak juga ya. Iya. Kalau Excel 25 sehari. Simpati 1 sehari katanya. Saya kaget. Berarti bukan kitanya yang kena krismon, tapi produk kita yang nggak terlalu tepat ininya settingannya. Ya udah, Pak, terima kasih, Pak. Nggak jadi beli. Saya pikir-pikir dulu, Pak. Saya bilang gitu. Ya, saya balik kantor, minggu depan saya jalan, besoknya saya jalan ke lokasi lain, saya jalan ke Surabaya, WTC. Kondisi yang sama mereka jelaskan juga ke saya. Dia bilang kalau kamu beli simpati, Madiun sana dikit mati. Oh, sama. Laku nggak, Pak? Sama, 12550 average. Terus saya pindah ke Semarang, sama jawabannya. Akhirnya kesimpulannya lah, memang something is not right. Ya, settingan simpati mungkin kurang tepat, tidak cocok dengan kebutuhan pelanggan. Nah, karena itu saya balik kantor, saya diskusi sama teman-teman. Kenapa kita nggak buka aja simpati seluruh Indonesia? Kita bilang jangan, Pak. Kalau kita buka simpati seluruh Indonesia, orang pindah dari kartu halo ke simpati. Nah, kalau pindah ke simpati, akhirnya pendapatan kita drop, Pak, 2/3-nya. Kenapa begitu? Simpati satu pelanggan itu hanya pendapatan kita 125.000 per bulan. Tapi kalau kartu halo 375.000 per bulan, 3 kali lipat dari simpati. Satu orang kartu halo pindah simpati, pendapatan turun 125.000, maka pendapatan kita hilang 2/3-nya dari kartu halo. Yang relatif 85% dari pendapatan kita adalah dari kartu halo. Nah, karena itu kita akan rugi. Perkiraan waktu itu Telkomsel akan rugi
sekitar 40 miliar akhir tahun 98. Nah, kalau dipindah lagi kartu halo ke Simpati, mungkin ruginya tambahin lagi barangkali 1 triliun kali. Kira-kira begitu kondisinya. Saya hadapi itu. Nah, terus saya berpikir, kita udah stagnan, nggak tumbuh, kita biarkan apa adanya, mungkin kita nggak tumbuh terus. Tapi kalau kita buka Simpatinya, mungkin malah drop. Itu kondisi yang saya hadapi. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya kembali lakukan research pasar. Ya, ini nggak bisa nanya-nanya kalau gini, lakukan research lah. Coba cek beberapa pelanggan yang cukup signifikan. Pelanggan kartu halo, kita cek. Kalau misalnya Simpati sama coveragenya dengan kartu halo seluruh Indonesia, apakah pelanggan kartu halo akan pindah apa tidak? Setelah research ternyata 20% bilang iya. 20%, 2/3, 20%, berarti 16% drop, cukup signifikan. Masih belum terlalu berani saya waktu itu. Terus saya ingat, jangan dulu, kalau kita tanya semua kartu halo, iya kali. Coba cek dulu, orang yang pindah itu orang yang paham. Orang yang paham apa? Yang traveling. Oke, coba cek berapa persen orang traveling. Ternyata yang traveling itu hanya 50%-nya. Nah, kalau orang yang traveling 20% akan pindah, berarti risiko kita hanya 10%. 2/3 dari 10% adalah sekitar 6,7% drop pendapatan. Kalau kita Simpatinya tumbuh lebih cepat dibanding dropnya kartu halo, menurut saya nggak ada masalah. Akhirnya saya bilang, udah, saya pertanggungjawabkan bahwa ide inilah yang terbaik, silahkan buka. Kalau ada masalah nanti saya akan tanggung jawab, saya akan mengundurkan diri, saya bilang gitu. Ya, seolah-olah hebat sekali sih, tapi sebenarnya kan nggak juga sih. Kalau saya mengundurkan dari Telkomsel kan bisa balik ke Indosat sebagai GM lagi, kira-kira begitu. Tapi saya yakin bahwa ide itulah baik. Teman-teman semuanya, kita siapkan semuanya. Akhirnya akhir 98 Simpati kita buka seluruh Indonesia sama dengan kartu halo. Dan terus kartu halonya kita tetap coba jualan walaupun berat karena Krismon, tapi Simpati yang kita dorong. Waktu kita launching itu kejadiannya kita mau launching pakai balon. Nah, kita mau launching dari atas sebuah gedung Imperium, nggak salah namanya waktu itu. Terus kita mau launchingnya itu jam 12 makan siang, habis itu jam 1 selesai makan siang, acara sedikit, kita lepas balonnya. Tiba-tiba hujan gede mau datang katanya. Pak, kita harus cari solusi. Ini lagi angin, awan gelap sekali, dan hujan gede bakal datang. Mendingan seperti apa? Nah, akhirnya kita putuskan kita launching, lepas dulu balon, baru kita makan, baru acara. Nah, waktu itu datang tuh salah satu kolega saya yang orang Belanda di Telkomsel, direktur engineeringnya, dia bilang, Pak Arsul, kita akan bawa badai ke pasar. Ya, kita akan bawa sesuatu yang hebat sehingga kita akan sapu pasar katanya. Dalam hati saya bilang, aduh, iya kalau badainya sapu pasar, kalau kita nggak sapu gimana? Ya, jangan-jangan nih, sinyal kurang baik buat kita. Tapi karena dia serius dan positif, saya bilang, oh iya, that's right thing to do, let's do it. Terus kita launching, kita lepas, coba semuanya apa yang kejadian, benar saja. Kita launching seminggu, produk kita yang tadinya kita siapkan buat sebulan langsung habis. Ya. Tadinya kita hanya jual satu Lindonya itu 50, XL 25. Nah, satu Lindo tetap 50, XL tetap 25, kita loncat dari 1 menjadi 75. Kita booming, pelan-pelan yang namanya harga pasar tadinya SIM card kita nggak laku, jadi laku keras, sampai kalau ingat tahun 99-2000, satu SIM card bisa berharga 600.000, 700.000 tanpa handphone lah ya. Ada yang saya beli termahal itu 1,5 juta, satu SIM card aja, bukan nomor cantik. Itulah dampak kita buka coveragenya Simpati seluruh Indonesia. Jadi setelah stagnan, kira-kira 4 bulan kita stagnan, dari Agustus sampai bulan Desember kita launching booming. Sampai tahun 99 itu, target kita cari pelanggan 1 juta 2 tahun, tercapai hanya dalam waktu 1 tahun. Saya jadi leader, yang paling berkesan bagi saya adalah waktu tahun 2009. Ya. Saya waktu itu di bulan September, XL sudah bikin target. Target kita tahun 2010, pendapatan akan dicapai 15,3 triliun. Ya. Terus tiba-tiba pemegang saham bulan November bilang, Pak Arsul, kita nggak cukup kalau XL cuma 15,3 triliun. Bisa nggak naik 500 miliar lagi, jadi 15,8.
Terus saya bilang ke teman-teman, tanggung yuk, kita naikin aja berapa, 16. Kita lapor ke induk perusahaan. Kita mau 16 triliun. Mereka ketawa, minta 15,8 kok minta 16? Dia bilang, saya tanggung, saya nggak mau 15,8. Cukup lah, saya langsung 16 triliun aja. Ya udah, kita sepakati 16 triliun. Terus mereka tanya, kalau 15 triliun tercapai, apa yang diinginkan? Saya bilang nggak banyak sih kalau bisa. Biasanya kalau target tercapai, bonusnya buat karyawan itu adalah 3 bulan gaji. Nah kalau 16 triliun tercapai, saya minta 4 bulan gaji boleh nggak? Dia bilang oke. Tidak termasuk direksi, karena direksi mereka tentukan. Silahkan tentukan belakangan. Tapi yang penting pelanggan dulu, karyawan dulu 4 bulan gaji. Setuju? Nah biasanya saya gini, kalau kita punya budget keluar 15,3, saya pasang di dalamnya 16,5. Tapi karena naik 16, saya pasang di dalam 17. Jadi bulan November kita bagi target 17 triliun ke semua pelanggan, ke semua karyawan kita. Jadi semua di region dibagi-bagi tugas supaya mencapai totalnya 17 triliun. Kenapa begitu? Karena kalau kita 16 janjinya ke pemegang saham, kita patok juga 16, kalau ada satu daerah, satu region nanti nggak tercapai, yang lainnya tercapai, kita nggak tercapai. Jadi kita kasih spare, ya biasanya kita pasang 10% gitu, atau seenggaknya kalau seperti ya 5-6%. Kalau ada yang gagal bisa saling support kira-kira gitu. Jadi kita bagi seluruh Indonesia 17 triliun. Ya. Nah, setelah 17 triliun tercapai, semua sudah setuju, bukan tercapai, disepakati. Semua sudah setuju, sudah dibagi-bagi. Kita mau launching. Desember kita launching di Jogja. Nah, sebelum launching, salah satu tim bilang, Pak, besok Bapak boleh nggak minta sambutan Bapak? Berapa lama? Ya 15 menit lah Pak. Mengenai apa program tahun depan, gimana cara mencapainya supaya target 17 triliun tercapai. Oke. Terus ada bahan nggak? Dia bilang kita udah bikin Pak, tapi terserah Bapak mau pakai apa enggak. Itu dikasih sama mereka. Ada 4 pilar untuk mencapai target 17 triliun tahun 2010. Oke. Terus, nah, saya lihat 4 pilar tadi biasa aja sih. Ada distribusi harus excellence, marketing harus hebat, yang gitu lah, biasa lah. Tapi yang menarik saya lah di depan, paling depan itu ada gambar. Gambarnya lah foto Menara Eiffel. Menara Eiffel di bawahnya aja, hanya sampai pada level setengahnya gitu. Saya tanya, kenapa kalian pakai Menara Eiffel? Menara Eiffel itu lah ada 4 pilar yang sangat kuat sehingga sanggup menahan menara setinggi itu. Nah gitu. Nah itulah 4 pilar yang kita pakai untuk Excel mencapai target 17 triliun. Jadi lambang bahwa kita kuat 4 pilarnya itu, katanya gitu. Oh ya udah. Begitu sampai Jogja, saya buka, terus saya tanya teman-teman semuanya, berapa target kita tahun depan? 17 triliun. Good. Tercapai apa enggak? Tercapai Pak. Caranya gimana? 4 pilar. Apa aja 4 pilar? Jelaskan mereka. Ya udah 5 menit habis sudah. Udah tahu semuanya kan? Udah. Tercapai udah ya. Habis udah waktu saya. Ya, cukup 5 menit aja, enggak jadi 15 menit. Oh ya udah Pak. Mereka senang kan, karena nggak banyak pidato. Tapi itu bilang, tapi ntar dulu teman-teman semuanya. Ya, saya mau nanya, di ruangan ini 300 orang nih, siapa yang mau ikut saya tahun depan ke Paris? Diam semuanya. Ada nggak mau ikut ke depan, ngelihat nih 4 pilarnya yang beneran, jangan hanya di foto aja. Diam ya semuanya. Heran nih teman-teman diajak ke Parisnya nggak ini. Teman-teman nggak usah bayar, perusahaan yang bayar semuanya. Dia kan nanya, tar dulu Pak, syaratnya apa? Baru saya ketawa, emang saya kalau ngasih sesuatu pasti ada syarat. Iya setuju, ada syarat sih. Target tahun depan, kalau tercapai 18 triliun, semuanya saya ajak ke Paris tahun depan. Ada yang mau nggak? Nggak ada yang angkat tangan. Kok nggak ada yang angkat tangan? Nggak sanggup Pak. Kalau 18 triliun berarti kita bonus kita insentif hilang. Kenapa? 18 triliun itu sulit dicapai Pak. Kan itu insentif. Kalau misalnya tercapai, ini kan insentif A, over budget insentif. Oh insentif, saya lupa. Insentif tidak berubah, tetap berdasarkan 17 triliun. Tapi teman-teman capai kan, 18 triliun. Berarti insentif naik, ditambah dengan ke Paris gratis tahun depan. Semuanya 300 orang dalam ruangan ini. Tim sales sama marketing. Siapa yang mau? Tunjuk tangan semuanya, gratis kan? Nggak merusak insentif, bukan motong insentif mereka, bukan tipu-tipuan, bukan gitu, real. Oke. Setuju? Oke. Siapa yang mau? Saya. Oke. Semuanya kemana kita tahun depan? Paris. Apa cara mencapai itu? 18 triliun. Oke. Terus gimana? Salam 18 triliun. 18 triliun. Oke kan? Semangat semuanya. Teman-teman semuanya, saya sebetulnya
agak sedikit sedikit ngajak itu serius tanggung sih. 18 triliun juga susah, 17 sudah susah kan. Kita janjinya cuma 15,3, dipasang 15,8, 16 kan. Nah 17 triliun mungkin tercapai, tapi 18 terlalu jauh lah. Sehingga saya pikir ya udahlah, yang penting semangat dulu aja. Ternyata karena cara saya memberikannya dengan dengan sepenuh hati, saya ajaknya itu dengan semangat, influencingnya juga ada. Akhirnya ternyata semua karyawan Excel, terutama yang datang ke acara launching itu benar-benar semangat. Setiap email saya lihat di belakangnya salam 18 triliun. Ya. Januari terlihat trajektorinya mengarah ke situ. Februari cukup bagus, Maret, April kelihatan mengarah ke situ semuanya. Saya ngeri juga, waduh, saya janji jalan-jalan 300 orang nih. Lalu saya kasih tahu direktur keuangannya, Pak Wim, ya, jangan lupa loh ya, ini mengarahnya 18 triliun ya. Iya, alhamdulillah, senang banget kita katanya. Oke, tapi saya janji sama teman dulu. Kenapa? Kalau 18 triliun tercapai, 300 orang saya ajak ke Paris lah. Oh gitu ya? Yang mana Pak? Waktu di Jogja. Oh no problem, Bapak ajak mereka keliling dunia juga gak apa-apa. Kalau 18 triliun tercapai loh Pak ya, gak apa-apa. Saya siapkan uangnya. Great, itu yang saya setuju. Oke, semangat semuanya kan. Akhirnya kita sepakat, di BOD sepakat tahun depan akan jalan-jalan ke Paris kalau 18 triliun tercapai. Good. Tiba-tiba minggu depannya datang email, Pak Arsul, Anda gak hadir sebagai bos. Kenapa? Leader itu kan harus adil Pak. Emangnya karyawan Excel ini hanya orang sales sama marketing aja? Kami yang dari IT, kami yang network, kami yang dari legal, kan karyawan Bapak juga. Oh iya, saya lupa. Ya udah, coba cek berapa orang semuanya manajer ke atas. 300 orang Pak. Ya udah, 300 orang manajer ke atas. Tahun depan saya ajak juga ke Paris. Ya, jadi semuanya ya. Yang marketing sales yang janjiin tetap, tapi yang lainnya manajer ke atas saya ajak. Jadi 600 orang sejak Paris tahun depan. Wah, terima kasih Pak. 2 hari setelah itu datang lagi, Pak, Bapak nggak hadir. Kenapa? Kami di bawah manajer kok nggak diajak? Oh iya, saya lupa. Kalian karyawan ESL juga? Oh iyalah Pak, pasti. Berapa orang? 2.000. Wah, matilah 2.000. Nggak sanggup. Saya bilang gini, top 10% dari asesmennya, dari appraisalnya tahun depan, saya ajak ke Southeast Asia. Oh kenapa Southeast Asia Pak? Ya kalian jadi manajer dulu, nanti saya ajak ke Paris ya. Kalau nggak tahun depan kan masih ada kesempatan. Tapi tahun ini budgetnya hanya cukup di Southeast Asia. Berapa semuanya? 2.000 top 10 dari 200 orang. Ya cukup lah Pak. Good. Minggu depannya keluar lagi email satu lagi. Pak, kami karyawan kontrak gimana nasib kami Pak? Mungkin diajak Pak. Berapa orang? 2.000. Wah, udah top 10% jalan-jalan seluruh Indonesia. Kalau yang dari Jakarta boleh ke Bali, boleh ke Raja Ampat, daerah boleh ke Jakarta, terserah kalian, pilih seluruh Indonesia. Ya udah Pak, sesuai dengan level dan posisi masing-masing, akhirnya 1.000 orang saya janjikan mau jalan-jalan tahun 2011. Kalau hasil 2010 bisa mencapai 18 triliun. Berjalanlah April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ternyata 18 triliun itu menurun, turun, nggak tercapai kelihatannya. Salam 18 triliun mulai hilang gemanya, semangatnya yang tadinya menggebu-gebu agak turun sedikit. Terus saya bilang ke direksi, ini kurang sehat nih. Dikirain saya dulu bercanda kali ngasih, jadi mereka tuh perjuangannya lebih berat, ternyata nggak sanggup juga capai 18 triliun. Nah, akhirnya bulan Oktober saya ubah. Target kita sekarang berubah dari 18 triliun turun jadi 17,7. Ya. Tracknya sekarang kelihatan 17,5. Saya ingin stretch lagi 200 miliar sehingga 17,7. Kalau tercapai 17,7, maka saya kasih kesempatan untuk jalan-jalan ke Abu Dhabi, Dubai, Australia. Tapi bagi orang yang tetap mencapai target Paris, tetap ke Paris. Tapi capai targetnya 17,7 tergantung daerah masing-masing. Itu nanti diajaknya ke Dubai sama ke Australia. Nah, kalau Paris boleh naik haji. Kalau capainya 17,7 itu boleh umroh atau ke Holy Land bagi yang Kristiani. Akhirnya sepakat, salam 18 triliun hilang, turun jadi salam 17,7. Semangat naik lagi. Ya. Oktober, November, Desember. Ternyata tercapainya 17,6 triliun. Tanggung benar ya, kurang 100 miliar. Nah, saya diskusi dengan para direksi bilang, Pak, 17,6 triliun dibandingkan target kita 16 triliun yang sebetulnya udah stretch,
Itu 10% di atas loh Pak. Kasih mereka Pak. Ya udah sepakat. Coba hitung semuanya. 80 orang ternyata masih tercapai target mereka Paris atau naik haji. Sisanya Dubai atau Umrah atau Holy Land, Australia. Sisanya sebagian lagi Southeast Asia, bisa ke Kuala Lumpur, bisa ke Vietnam, bisa Kamboja, terserah mereka. Sisanya di Indonesia. Sehingga 2011 1.000 orang dari 4.000 karyawan Excel kontrak non kontrak jalan-jalan. Hasil dari semangat luar biasa, upaya luar biasa untuk mencapai 18 triliun walaupun nggak tercapai, tapi tercapai 17,6 triliun. Itu hal yang menurut saya satu padu karena mencapai visi bersama yang sangat-sangat stretch tadi itu, memberikan sesuatu yang sangat menyenangkan, sangat membanggakan buat Excel. Bapak semuanya, ini tahun 2020. Ya, itu kejadian kan 2010, jalan-jalan 2011. Baru sebulan yang lalu saya mendapat berita gembira lagi dari Excel. Saya udah pensiun 5 tahun nih, tapi mendapat berita gembira lagi. Kenapa begitu? 2011 kita bilang lagi, oke, tahun depan ke ini Big Ben, London, nggak tercapai. Terus tahun depannya lagi 2013 kita bilang ke New York, nggak tercapai juga. Terus kita coba lagi mau ke Sao Paulo, ke Brazil, nggak tercapai juga. Sampai 2018 nggak tercapai. Rupanya setelah saya pensiun pun dijalankan oleh direksi yang sekarang, diteruskan. Dijanjikanlah tahun 2009 ini kalau berhasil angka 25, berapa triliun gitu, di atas 25 triliun akan jalan-jalan Eropa Barat boleh, Eropa Timur boleh, atau umroh boleh, atau Holy Land boleh. Ya, itu targetnya mereka. Setelah 9 tahun ternyata tahun lalu tercapai lagi, 2019 tercapai lagi targetnya di atas 25 triliun, 25,1 berapa gitu. Sehingga alhamdulillah 2020 ini karyawan Excel akan jalan-jalan lagi. Nggak tahu jumlahnya berapa, saya nggak tanya detail, tapi akan kejadian lagi. Itu yang membuat saya merasa sangat bahagia. Ya, sesuatu yang susah dicoba tahun 2009 tercapai, 2019 tercapai lagi. Alhamdulillah. Sebagai CEO, pengalaman saya nih, nggak tahu cocok dengan teman-teman apa tidak, tapi mungkin ada manfaatnya sedikit mudah-mudahan. Ada 2 hal yang harus kita punyai. Pertama, kemampuan manajemen. Ya. Manajemen itu dibutuhkan untuk kita mendapatkan hasil. Ya. Namun manajemen tok nggak cukup, kita punya leadership juga. Apa itu? Supaya people-nya happy, orangnya engage. Jadi kalau kita sebagai CEO yang lengkap, punya manajemen untuk mendapatkan hasil, dan punya leadership untuk membuat orangnya engage, orang happy. Hasil tercapai, karyawan happy. Ya, mungkin ditambah lagi dengan cara masyarakat juga happy. Nah, itu yang dibutuhkan. Terus gimana caranya? Caranya gabungan antara leadership tadi dengan manajemen. Ada 3 hal yang harus dilakukan oleh manajemen. Pertama adalah planning, budgeting. Kedua adalah organizing, ya, sama put resources. Ketiga adalah controlling the result dan memberikan insentif. Nah, di sisi lain leadership juga ada 3. Pertama adalah create vision sama strategi. Yang kedua adalah get commitment sama timnya, dari timnya. Ketiga adalah motivate them to achieve the target. Nah, kita combine dua-duanya sehingga targetnya adalah start with leadership. Start with vision, strategy how to achieve the vision. Satu, menjadi manajemen dulu. Lakukanlah planning untuk mencapai target tadi. Visi bisa 3 sampai 5 tahun. Bikin planning tahunan. Sehingga ada 5 kali 1 tahun untuk 5 tahun misalnya. Setelah itu dibagi-bagilah target 3 bulanan sama target bulanan. Ya. Setelah itu kemana lagi? Masuk ke manajemen berikutnya. Organize people, set resources. Ya. Orangnya tepat, organisasinya tepat, proses tepat. Setelah itu balik ke leaders lagi, yaitu get commitment. Kita communicate visi kita, communicate planning kita, communicate prosesnya, dan communicate semuanya supaya masyarakat ini, karyawan kita paham, kita mau mencapai visi 5 tahun, tahun inilah target seperti itu, prosesnya seperti ini, dan role kita masing-masing dan peran kita masing-masing mencapai target itu apa. Nah, komitmen didapat, tinggal kita awasi, berikan mereka kesempatan bekerja, tapi berikanlah mereka semangat. Yang motivate them, datang ke tempat mereka, tanyakan kondisinya, jangan target-target ditanya, gimana kondisi karyawannya, gimana kondisi lapangan, gimana keluarganya.
menjadi people oriented di situ. Nah, setelah itu jalan nih, mereka udah jalan semangat, pelan-pelan kita kontrol hasilnya. Hasil nggak tercapai, jangan marah-marah, jangan dikeramasin, ya. Upayakan bantu mereka. Coba undang, didetailkan. Apa masalahnya, apa yang kurang, apa yang mereka perlu dibantu. Create improvement plan dan kasih mereka waktu. Nah, kalau udah berhasil, lepas. Kalau belum berhasil, bantu terus. Mungkin selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu kira-kira gitu. Kalau enggak, mungkin target kita ketinggian. Ini kita readjust targetnya. Kira-kira begitu. Sehingga circle-nya jalan terus. Mulai visi 5 tahunan, target tahunan, terus turun dari 3 bulan di bulanan. Orangnya siap, komitmen didapat, motivated, kontrol. Berapa lama kita kontrolnya? Saya biasanya setiap minggu. Ya. Setiap Selasa pagi, jam setengah 9 sampai setengah 12 atau jam 12, itu adalah waktu untuk kontrol everything. Semua target dicek, semua kondisi lapangan dicek selama setengah hari. Nah, setelah itu tinggalkan mereka kerja. Jadi cukup setengah hari seminggu untuk detail kontrol. Nah, in between kalau ada informasi yang kurang jelas atau data yang kurang lengkap, kita bisa lakukan yang namanya decision making yang tertunda dari tadi. Dan tidak boleh, kalau saya biasanya ada hal yang harus diputuskan, putuskan langsung hari Selasa tadi. Tapi kalau misalnya data dibutuhkan, saya tunggu sampai hari Kamis atau Jumat sore diputuskan. Nggak boleh melewati weekend. Kecuali hal yang sangat berat, boleh kita tunda mungkin minggu depannya, tapi jarang-jarang lakukan itu. Jadi decision harus dibuat mingguan. Nah, dengan cara begitu, ketemulah bahwa circle-nya jalan, pelan-pelan target tercapai. Kalau tercapai, berikanlah insentif. Ya, kalau tercapai tahunan, berikanlah bonus. Kalau tidak tercapai seperti apa? Di Excel yang kita lakukan adalah bottom performance, sekitar 2,5-5%, kita minta untuk improve. Beri waktu 3 bulan sampai 6 bulan untuk improve. Kalau sudah improve, ya udah mereka menjadi next level, bukan bottom performance lagi. Kalau nggak bisa improve, biasanya mereka keluar sendiri biasanya atau manage out. Ya itu agak berat sih, tapi kadang-kadang kalau memang mereka juga merasa nggak sanggup, ya udah mereka keluar sendiri. Lucunya, bottom performance tadi kalau kita masukin ke program 6 bulanan itu, 3-6 bulan itu, kadang-kadang bisa meloncat jadi top performance setelah itu. Jadi ada gunanya sih barangkali beberapa orang itu kita improve. Sehingga pelan-pelan yang kurang perform naik, kalau nggak lepas, akhirnya semua tim jadi perform. Itu hal-hal yang mungkin kita pakai dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang CEO. Mudah-mudahan ada gunanya. Bagi teman-teman yang mau buka usaha, apa yang harus dilakukan? Ada 2 hal. Pertama, mungkin mulai dari segmen mana yang mau dituju. Apa masalah di pasar yang belum ada solusinya dan kita bisa temukan solusi itu. Itu harus dilakukan dulu. Kalau istilahnya Steve Jobs adalah carilah pain points-nya masyarakat yang mungkin mereka sendiri nggak sadar, tapi kita tahu dan kita bisa carikan solusinya. Nah, kalau itu ketemu, mudah-mudahan kita sudah ketemukan segmen di mana kita bisa bermain untuk produk kita yang baru. Oke. Nah, seterusnya kalau udah punya segmen tadi, kita harus cari dulu apa kelebihan kita atau value proposition kita, sehingga kita bisa solve the problem. Nah, solve the problem seperti apa? Mungkin idenya demikian hebatnya, ya, atau produk kita bisa improve produk sudah ada di pasar, atau produknya mirip-mirip sama harganya bisa lebih murah. Itu bisa dilakukan, ya, karena mungkin pain point-nya lah terlalu mahal. Ya. Contoh, zaman dulu di Amerika itu terjadi chaos. Kenapa? Industri musiknya mereka dihantam sama produk-produk yang gratis. Ya. Apa itu? Orang kalau beli CD itu biasanya harus beli satu CD-nya 10 lagu atau 12 lagu, $14. Masyarakat merasa terlalu mahal. Nah, ada anak-anak muda create produk namanya Napster. Dia bilang, silahkan yang punya CD kalau mau share ke orang lain, upload ke Napster, nanti masyarakat bisa download. Sehingga satu orang beli CD bisa semua masyarakat dapatkan gratis. Sehingga orang mulai pelan-pelan nggak beli CD lagi, orang tinggal ambil aja di Napster. Industri musiknya merasa tidak nyaman. Mereka tuntut melalui pengadilan. Akhirnya pengadilan bilang Napster tidak berhak untuk melanggar intellectual right-nya musik.
sehingga mereka dilarang untuk beredar dengan aturan begini, dilarang untuk mengupload dan mendownload musik. Nah, Napster ditutup. Oke, tutup sebentar. Dasar anak muda, nah tadi mereka lihat peluang. Kalau upload tidak boleh, download tidak boleh, tapi kalau kita transfer on the line, selain sama-sama online, boleh dong. Nah, akhirnya mereka gitu. Mereka online, chatting-chattingan, terus bilang, ada yang punya musik ini enggak? Oh, saya punya. Saya mau dong, tolong ditransfer. Akhirnya dibagi-bagi, nggak bisa melanggar aturan katanya. Bagi-bagi di online. Nah, akibatnya industri musiknya turun, banyak ratusan juta dolar drop waktu itu, kerugian yang dicapai, yang dihasilkan, yang ditimbulkan. Masyarakat juga nggak terlalu happy, merasa musik itu mahal, ada yang gratis tidak boleh, ada yang boleh tapi tidak terlalu aman dan tidak terlalu bagus kualitasnya karena online-nya tidak terlalu bagus. Itu kejadian. Nah, disitulah Steve Jobs melihat peluang. Masyarakat ternyata nggak happy. Mereka pengennya bungalanya musik nggak mahal, tapi kualitas tinggi dan juga harus legal. Dia lihat, tidak ada perusahaan yang sanggup atas itu. Musik murah nggak ada. Yang murah nggak legal. Mau kualitas bagus nggak legal. Yang legal dan gratis itu tidak ada kualitas. Sehingga dia melihat tidak ada satupun bisa menyiapkan semuanya. Murah, legal dan kualitas bagus. Dia bilang kalau saya bisa create lagu murah, bukan gratis ya, kualitasnya bagus dan legal, saya punya peluang di sini. Itulah awal ini hadirnya iPod dengan iTunes. Pertanyaannya, mau nggak pelanggan beli $1 satu musik, satu lagu? Padahal yang gratis ada. Orang bilang, Steve, kamu jual $1, sementara orang bisa gratis. Nah, mana mau orang beli? Dia bilang, saya yakin orang mau beli selama yang kita berikan kualitasnya bagus, legal, dan boleh belinya per lagu. Itulah kekuatan yang diberikan oleh iTunes. Contoh yang bagus. Problem di masyarakat, solusinya ada dan solve semua problem. Sehingga dengan cara begitulah Apple yang tadinya relatively stagnan karena Mac-nya hanya 2,5% market share-nya, naik dari iPod. Sehingga beberapa tahun kemudian iPod menjadi tulang punggungnya. Sampai satu saat nanti belakang mereka merasa, saya harus create sesuatu yang baru lagi. Maka mereka create namanya iPhone, setelah itu masuk dengan iPad. Jadi ibu bapak semuanya cari problem apa di masyarakat yang ibu bapak semuanya bisa cari solusinya. Kalau match, big market for you.